Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Channel yang semoga jadi kesayangan kita semua ya. Tempat kita sharing. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita pada part yang kelima ini, akan mencoba menjelaskan atau ngulik-ngulik soal noun atau kata benda yang korelasinya adalah tentang quantity atau jumlah. Jadi guys, kalau kemarin kita bahas si noun atau kata benda itu kan based on tata bahasanya, dibagi menjadi concrete noun dan juga abstract noun. Kemudian concrete noun itu dibagi menjadi beberapa, ada material noun, ada proper noun, ada collective noun, ada common noun gitu. Kemudian kalau dari aspek si abstract noun, itu si nounnya terbagi menjadi tiga. Ada noun yang berasal dari kata sifat, ada noun yang berasal dari kata kerja, ada noun yang berasal dari noun itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang noun atau si kata benda ini berkaitan dengan quantity atau jumlahnya. Jadi secara umum, kalau ditinjau dari aspek jumlah atau quantity, si noun ini dibagi menjadi dua, yakni ada countable sama uncountable. Kalau dari kata-katanya sih, you should guess that. You should be able to guess that. Jadi, si noun, balik lagi, itu ada countable sama uncountable. Ya, kalau dari bahasanya countable sama uncountable, kalian bisa nebak ya. Kalau yang count itu kan artinya hitung, kemudian able kan berarti bisa, berarti countable bisa dihitung. Sedangkan uncountable berarti kebalikannya, nggak bisa dihitung gitu. Kemudian si countable ini dibagi lagi jadi dua guys. Jadi ada singular, ada plural. Nah, kalau dari kata-katanya sih kalian juga harusnya udah bisa nebak ya. Kalau singular itu kan berarti single gitu loh, single satu. Kalau plural berarti banyak atau jamak gitu ya. Dan ya sebatas itu aja sih sebenarnya kalau kita tinjau dari aspek for the sake of the quantity gitu ya. Hanya ada countable sama uncountable gitu-gitu aja, sangat simple. Jadi nanti ngaruhnya ke apa sih Kak? Yang countable sama uncountable ini nanti ngaruhnya kalau kalian buat kalimat. Jadi kalau buat kalimat yang namanya subjek, verb maupun objek. Nah, subjek itu kan sangat erat dengan verb, kata kerja. Jadi kalau subjeknya, nounnya itu single, itu pakainya verb yang kayak gimana bentuknya. Nah, kalau subjeknya si noun ini plural, itu pakai verb yang bentuknya kayak gimana. Nah, nanti kita bahas ya kalau kita menginjak ke kalimat. Tapi di sini kita sekarang lagi bahas si noun itu sendiri ya. Jadi berfokus lagi ke countable dan juga uncountable. Kalau countable kan bisa dihitung, dan kalau singular itu contohnya ya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita anggap itu single gitu. Kayak God, single gitu ya. Kemudian ada person, itu satu. One person, itu satu orang. Hanya single ya. Kalau kita nanti bilang two persons, nah itu jadinya nanti itu jadi orangnya banyak. Nah itu nggak bisa dibilang single tapi plural atau jamak. Kemudian apalagi ya, ada table, ada chair, ada roof, ada t-shirt kayak gitu. Pokoknya yang satu-satu itu singular gitu. Kemudian untuk yang kedua itu kan plural. Jadi kalau plural tuh ya ditambahi kalau lebih dari satu itu sudah jamak gitu aja. It's very simple.
gitu. Kayak tadi person, one person, kalau dua jadi two persons, atau person itu kalau bentuk jamaknya jadi people gitu, jadi two people kayak gitu. Kemudian apalagi ya, table jadi tables gitu kalau jamak. Kemudian ada kamera jadi cameras. Kemudian kalau towel jadi towels. Kemudian ada pillow jadi pillows. Ya, itu aja sih. It's very simple. Tetapi dalam peraturan rule of writing untuk plural ini agak sedikit tricky ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ikuti rule-nya apabila kita ingin menulis plural ini. Jadi si plural ini dalam kaitan cara way of writing itu ada beberapa cara gitu. Kita bahas plural ya. Nah, plural untuk beberapa kata kata singular noun yang dia tuh berakhiran, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngeces gitu ya, atau kalau bahasa Indonesia apa ya, yang pokoknya berakhiran desis kayak berakhiran s, kayak berakhiran sh, kayak berakhiran x, kayak berakhiran ch gitu ya. Kemudian berakhiran apalagi ya, berakhiran z gitu ya. Nah, ini kalian harus istilahnya tuh menambahinya itu tidak hanya s. Kalau tadi kan contohnya kalau table, kalau jamak kan jadinya tables. Nah, gitu kan. Tetapi kalau yang berakhiran desis ini kalian harus menambahkan es. Jadi tidak hanya S saja gitu. Contohnya itu kayak box gitu. Jadi nantinya jadi boxes. Kemudian contoh lainnya bus, kayak bis gitu ya. Jadi buses gitu. Kemudian ada wish, jadi wishes. Kemudian ada peach, jadi peaches gitu. Jadi yang berakhiran yang desis itu istilahnya diakhiri atau ditambahi, ada tambahan es. Ada tambahan suffix es di belakangnya untuk kata yang jamak gitu, non yang jamak. Kemudian untuk ada lagi nih untuk yang berakhiran y. Aduh, row-nya jelek nih, sorry. Nah, yang berakhiran y itu ditambahi ies gitu. Contohnya fly jadi flies, kemudian ada spy jadi spies, kemudian ada penny jadi pennies, kemudian ada baby jadi babies gitu. Ada city jadi cities gitu. Kemudian tapi i-nya hilang ya teman-teman, jangan lupa i-nya hilang, jangan i-nya tetap ada gitu ya, jadi dihilangkan y-nya, yang y-nya hilang diganti ies gitu. Kayak tadi ya, jadi kayak Siri jadi series kayak gitu. Nah, itu untuk aturan plural yang kedua. Nah, untuk aturan plural yang ketiga ini ada beberapa noun atau kata benda yang dia tuh spesial. Spesial kenapa? Dia itu meskipun dalam bentuk singular maupun plural itu tetap sama kayak gitu. Jadi both sing and plural itu sama. Kayak kalian nyebut apa tuh yang ada di Christmas itu, hewannya rusa lah, deer. Itu baik dia itu singular maupun plural tetap sama. Deer, ya deer. Jadi one deer, two deer, three deer, four deer, five deer, many deer, tetap deer gitu ya. Kemudian ada ship, nah so on the ship. Itu juga dia even one or many itu tetap ship tetap ship gitu. One ship, two ship kayak gitu. Jadi bukan two ships ya, karena dalam beberapa hal saya temukan bahwa memang ada common mistake ya, ada kesalahan-kesalahan yang umum kita temui gitu terkait dengan penggunaan si noun dalam bentuk jamak, yang deer jadi deers, yang ship jadi ships gitu. Kemudian ada fish. Nah, fish ikan itu sama ya, even dia itu singular atau plural tetap fish ya, fish gitu, bukan fishes ya. Kemudian ada juga species, itu tetap
species gitu. Aircraft tetap aircraft gitu. Nah, itu aturan yang ketiga, teman-teman. Kemudian ada aturan yang keempat sebenarnya. Banyak banget aturannya. Ya, take it easy. Kalau kalian istilahnya itu mikir ini memang rada susah, ini bukan aturan sih, ini lebih ke uncommon noun gitu ya kita bilangnya. Sama kayak ini sih sebenarnya special. Ini special 1, ini special 2 gitu ya. Bilang aja ini special 1, ini special 2. Nah, gini, jadi spesialnya apa sih yang kedua ini? Spesialnya dia itu tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau aturan yang ada kan, aturan rule, the first rule, kalau kita jamak itu kan nambah s di belakangnya. Kemudian ada juga kalau yang desis tadi tambah es. Kemudian kalau dia y-nya hilang ganti ies. Kemudian kalau ada special 1 yang dia itu kalau singular atau plural bentuknya sama. Nah, ada lagi nih special yang kedua itu dia bentuk awal. Jadi nggak ikutin aturan semua ini. Jadi bentuk awal, bentuk singular maupun pluralnya itu berbeda. Nah, contohnya data. Kalau in your mind, data itu seperti apa? Data itu apakah singular atau plural? Anybody know? Anybody knows about that? Apa? Singular? No. Actually, data itu adalah plural. Sedangkan singular, bentuk singularnya adalah datum. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Yang banyak itu kaktus. Nah, kaktus itu bentuk singular. Dan bentuk pluralnya itu dia jadi kakti, kayak gitu. Kemudian ada fenomenon, itu jadi fenomena gitu. Fenomenon itu kan bentuk singular, kemudian bentuk pluralnya ada fenomena. Kemudian ada juga yang kalian lagi bahas skripsi ini pasti aware banget terkait hipotesis. Nah, itu jadi hipotesis kayak gitu. Jadi itu spesial yang kedua. Jadi bentuk singular maupun pluralnya itu irregular, jadi tidak beraturan. Seperti kalau kita verb itu kan ada regular dan irregular verb. Nah, kalau yang rule yang ke sekian ini saya anggapnya ini rule kelima ya, karena rule yang pertama tadi kan tambah es aja, kemudian rule yang kedua tambah es, kemudian ketiga ies, ketiga special 1, yang kelima tuh special 2 gitu ya. Jadi ini aturan yang kelima itu dia irregular kayak gitu, teman-teman. Nah, itu kita bahas tentang plural ya. Sedangkan untuk bentuk noun yang kedua, secara umum tadi kan ada countable sama uncountable. Nah, kalau uncountable itu ya secara umum segala sesuatu, kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman gitu. Itu kita menyebutnya sebagai uncountable. Jadi kita contohnya itu oil. Nah, oil itu kan nggak bisa dihitung, uncountable. Bisa dihitung tetapi satuannya, ingat ya, tidak bisa dihitung secara metralnya, tapi secara satuannya bisa dihitung gitu. Contoh lainnya ada water, kemudian ada apa lagi ya, ada sugar gitu, ada land kayak gitu, kemudian ada sand gitu. Sand, pasir itu kan nggak bisa dihitung, coba aja kalian hitung. Kemudian apa lagi ya? Ya itulah pokoknya yang segala sesuatu yang tidak bisa dihitung kayak air dan lain-lain itu memang disebut sebagai uncountable. Dan dia nantinya sedikit bocoran ya, kalau kita membuat kalimat itu aturannya itu sama kayak singular gitu. Jadi penggunaan verbnya, subjek sama verb, ketika subjeknya itu singular atau uncountable, nanti verbnya itu sama bentuknya gitu. Yang plural saja yang berbeda dari singular dan juga uncountable gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Kita sudah mengulik-ngulik noun dari aspek tata bahasa dan juga aspek quantity ya. Jadi next
insya Allah kita akan membahas tentang adjective dan juga adjective phrase gitu untuk next partnya ya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk penjelasan kali ini. Jangan lupa ditunggu banget komen-komen kalian terkait mungkin kalian lagi pengen tahu grammar yang apa gitu. Insya Allah kita sharing bareng-bareng di sini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like gitu ya. Dan terima kasih, saya cukupkan dulu. Saya akhiri. Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu hidupnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.